Hai semuanya, apa kabar? Baik, di sini saya akan menyampaikan tentang teks fantasi. Apa sih teks fantasi? Cerita fantasi adalah sebuah karya tulis yang dibangun menggunakan alur cerita yang normal, namun memiliki sifat imajinasi dan khayalan semata. Nah, cerita fantasi merupakan salah satu genre cerita yang sangat penting untuk melatih kreativitas. Berfantasi secara aktif bisa mengasah kreativitas kita dan kalian juga bisa menjadi penulis yang hebat. Apa saja sih ciri-ciri teks fantasi? Nah, yang pertama adanya keajaiban, kemisteriusan, dan keanehan. Yang kedua, ide cerita. Yang ketiga, menggunakan berbagai latar, lintas ruang dan waktu. Yang keempat, tokoh unik atau mempunyai kesaktian. Yang kelima, bersifat fiksi. Dan yang keenam, bahasa. Yang berikutnya, unsur-unsur intrinsik cerita fantasi. Yang pertama ada tema, yaitu ide yang paling mendasar yang menjadi acuan untuk mengembangkan cerita. Yang kedua, alur, yaitu jalan cerita berupa peristiwa-peristiwa yang tersusun dan saling berkaitan. Yang ketiga, latar, yaitu tempat, waktu, serta suasana yang menjadi latar belakang suatu cerita. Yang keempat, sudut pandang, yaitu posisi pengarang dalam membawakan suatu cerita. Dan yang kelima, amanat, yaitu pesan pengarang kepada pembaca yang ingin disampaikan. Tahukah kamu ada 4 struktur teks cerita fantasi? Apa saja? Yang pertama adalah orientasi atau pembukaan. Yang kedua adalah konflik atau isi. Yang ketiga adalah resolusi atau isi. Dan yang terakhir adalah koda atau penutup. Nah, adapun jenis-jenis teks cerita fantasi. Yang pertama, cerita fantasi total dan irisan. Dan yang kedua, cerita fantasi sejaman dan lintas waktu. Yang ketiga, menggunakan pilihan kata dengan makna kias dan makna khusus. Contohnya, monster itu berkaki 4, langkah seribunya penuh dengan keberanian. Semakin mendekat, semakin melawan. Itu contohnya. Yang keempat, kata sambung penanda urutan waktu. Yang kelima, penggunaan kata atau ungkapan keterkejutan. Penggunaan kata atau ungkapan terkejutan ini berfungsi untuk menggerakkan cerita atau memulai masalah. Dan yang terakhir, keenam, penggunaan dialog atau kalimat langsung dalam cerita. Kaidah kebahasaan teks cerita fantasi. Terdapat 6 ciri-ciri kebahasaan dalam cerita fantasi. Yang pertama, penggunaan kata ganti nama orang sebagai sudut pandang penceritaan. Contohnya, aku, mereka, dia, dikau, engkau. Yang kedua, penggunaan kata yang mencerap panca indera dalam deskripsi latar. Dalam menyusun teks cerita fantasi, ada langkah-langkah yang harus kita ketahui. Apa saja langkah-langkah itu? Yang pertama, memilih topik atau menentukan ide awal. Yang kedua, mengumpulkan materi sebagai bahan uraian dengan melakukan riset. Yang ketiga, menentukan pola pengembangan uraian. Pengarang dapat melakukan pembuatan detail-detail ide awal cerita. Yang keempat, menyusun kerangka paragraf berupa gagasan. Dan yang kelima, mengembangkan kerangka paragraf menjadi kalimat yang padu sehingga tersusun sebuah cerita.